Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kalau Kak Tasya gimana nih kabarnya? Kabar Kak Tasya sehat dong Kak pastinya. Oke. Kalau abang pemusik gimana? Sehat? Puji Tuhan aku sehat. Puji Tuhan. Kalau Karut? Luar biasa. Luar biasa. Kalau misalnya Bang Luis? Aku sehat. Oke, sehat. Puji Tuhan sehat semua. Sebelum kita mulai, kita siapkan apa? Hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyi lagu? Kita mau nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ayo Bang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi Bang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyi lagu Burung Pipit, tapi sebelumnya adik-adik udah nggak ada tuh yang namanya jalan-jalan, lari-larian. Kita harus duduk tenang. Ayo Bang, kita nyanyi lagu Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami sekarang mau ibadah Tuhan, Tuhan berkati kami, Tuhan jagai kami, Tuhan sertai kami supaya kami boleh duduk tenang, tidak mengganggu kakak atau adik kami, dan kami bisa menjadi anak kesayangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah Kak Angel, ini kan sekarang udah new normal nih Kak. Nah terus kita wajib nggak sih Kak ikutin peraturan dari pemerintah kita? Wajib dong Kak, kalau misalnya kita mau keluar nih, kita mau ke supermarket atau mau beli peralatan buat sekolah, kita harus pakai ini Kak, hand sanitizer sama harus pakai masker. Karena itu kan udah disuruh sama pemerintah, jadi kita harus patuhi. Nah, kalau misalnya kita udah pulang nih, udah selesai, kita sampai di rumah, kita harus cuci tangan atau kalau bisa kita harus mandi. Kalau kata Tasya, cuci tangan nggak kalau misalnya habis dari luar? Pastinya dong Kak, aku malah langsung mandi Kak, karena aku masih mau tetap sehat Kak. Oh. Nah adik-adik, lagu kita ini juga sama. Kita walaupun ada pandemi kayak begini, kita harus tetap apa? Tetap apa Kak Angel? Kita harus tetap setia sama Tersenyum, Tuhan. tetap setia, tetap semangat. Seperti lagu kita, With Christ in the Vessel. Yuk Bang. Smile at the storm, smile at the storm, smile.
Sekali lagi deh Bang. Yuk. Ayo. Kayaknya tadi kurang semangat Kak. Iya, biar lebih semangat lagi ya. Pakai gaya ya adik-adik. With rice in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With rice in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With rice in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Kak Tasya. Kak Tasya masih inget gak firman Tuhan minggu lalu itu tentang apa, Kak? Oh, pastinya inget dong Kak. Tentang apa tuh, Kak? Tentang titah ke-6. Oh, itu bunyinya kayak gimana, Kak? Itu jangan membunuh, jangan menyakiti hati teman kita atau mencela orang lain. Karena apa? Kita harus menjadi anak yang baik. Kita harus menghormati teman kita harus menghargai. Karena kita kan hidup di Indonesia nih Kak, banyak kan suku dan budayanya. Jadi kita harus menghargai mereka juga yang berbeda dengan kita. Gitu Kak, kalau misalkan ayat hafalannya? Aku hafal Kak ayat hafalannya. Coba dong Kak. Kalau misalnya buat anak kelas kecil, ayat hafalannya itu, aku mau mengasihi dan bersahabat dengan temanku. Kalau buat kelas tengah, aku mau jadi anak yang mengasihi dan bersahabat dengan semua orang. Kalau kelas besar diambil dari Kejadian 4 ayat 7. Bunyinya itu, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dosa sudah menguntip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Itu ayat hafalannya minggu lalu nih Kak. Wah, kayak Angel hebat ya, dia hafal semua loh. Iya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi pasti adik-adik udah menyiapkan nih Alkitabnya dong, ya kan? Nah adik-adik udah gak boleh lagi jalan-jalan, gak boleh lagi berisik, gak boleh sambil makan. Kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Harus duduk yang rapi ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu satu lagu. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Siram Lagi. Ayo Bang. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu aku ini anak Tuhan. Dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mengangkat pujian buat Tuhan, kita bernyanyi buat Tuhan. Nah, sekarang kan kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita satukan hati pikiran kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan menyertai kami bisa sekolah minggu Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, jadikan kami menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan. Biarkan kami fokus, kami tidak lari-lari, kami tidak bermain, kami tidak mengganggu saudara kami. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu bisa menjadi penguat kami dalam menjalani hari-hari kami. Di atas ini Tuhan, dosa kami, ampunilah itu Bapa, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Terpuji termuliakan nama-Mu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita udah berdoa. Sebelum Kak Epin bacain firman, sebelum Kak Epin ngejelasin firman, semuanya duduk yang rapi, duduk yang benar. Jangan makan-makan dulu ya, oke? Bagus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini ada di Keluaran 20 ayat 14. Boleh dibuka Alkitabnya ya. Keluaran itu ada di Perjanjian Lama. Udah pada buka? Udah, bagus. Sekarang coba yang laki-laki. Laki-laki baca Keluaran 20 ayat 14. 1, 2, 3. Jangan berzinah. Bagus. Sekarang yang perempuan, kakak mau dengar. Sama-sama. 1, 2, 3. Jangan berzinah. Bagus. Selanjutnya kita buka lagi nats Alkitab kita dari Kejadian 39 ayat 6 sampai 21. Udah dibuka? Nah, kita baca sama-sama ya. Ikutin Kak Epin. Yusuf di rumah Potifar. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya
dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Baik adik-adik, demikian kita baca firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau nanya, hukum Taurat yang ke-7 itu isinya apa ya? Ada yang tahu enggak? Tahu apa? Betul, jangan berzina. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Jangan berzina. Nah, adik-adik, apa arti jangan berzina ini? Artinya adalah bahwa kita harus hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik kenal siapa dia? Tadi kita ada baca di toko Alkitab ini ada salah satu tokoh yang disampaikan berulang-ulang dari awal sampai akhir. Ada yang tahu? Iya, pinter. Tadi kita dengar ada disebut tuh namanya Yusuf. Betul. Yusuf itu adalah seorang anak yang baik, anak yang taat sama yang Tuhan, anak yang percaya sama Tuhan. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Yusuf itu bersaudara laki-laki ada berapa? 12. Betul, ada 12 saudara laki-laki. Yusuf adalah anak yang ke-11. Yusuf beserta saudaranya, beserta bapaknya tinggal di tanah Kanaan. Mereka tinggal di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, kira-kira Yusuf dan saudara-saudaranya hubungannya baik enggak? Saling mengasihi enggak? Enggak. Saudaranya tadi kan ada 11. 11 saudaranya itu tidak ada yang suka sama Yusuf. Mereka kesel sama Yusuf. Mereka benci sama Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu taat sama bapaknya, taat sama Tuhan. Dia anak yang baik. Makanya banyak orang yang senang sama Yusuf, adik-adik. Tetapi karena mereka tidak suka, mereka banyak melakukan hal-hal. Mereka ngejahatin Yusuf, adik-adik. Mereka masukin Yusuf ke lubang, ke sumur. Mereka masukin ke sumur. Cukup ke sumur saja? Enggak. Mereka tega menjual saudaranya sendiri ke pedagang Midian. Habis itu diapain lagi adik-adik? Pedagang Midian tadi menjual Yusuf ke Potifar. Nah, akhirnya Yusuf bekerja di rumah Potifar dan dijadikan pelayan. Apakah dia disukai di sana? Disukai adik-adik. Semua orang yang tinggal di rumah Potifar suka sama Yusuf. Kenapa? Karena dia rajin. Kenapa lagi? Karena dia jujur, makanya dia disukai. Tetapi ada satu yang gak suka sama dia. Siapa? Istri Potifar. Dia gak suka sama Yusuf. Dia mau buat Yusuf itu gak disukai sama orang-orang. Suatu ketika istri Potifar ngajakin Yusuf berbuat jahat. Ayo berbuat jahat. Tetapi Yusuf anak baik, dia bilang, aku gak mau. Aku gak mau berbuat jahat. Aku gak mau mengecewakan Potifar. Tetapi istri Potifar marah, kamu kalau nggak mau nanti aku aduin ya ke Potifar ya. Akhirnya apa adik-adik? Dia aduin. Dibilang kalau Yusuf yang mengajak istri Potifar berbuat jahat. Dan Potifar dia percaya. Akhirnya dia apa? Dia marah kepada Yusuf dan dia di penjara. Sedih nggak Yusuf di penjara? Sedih, dia sedih banget. Dia sedih kenapa? Satu, dia nggak dipercaya oleh Potifar. Selanjutnya dia dibilang melakukan hal yang jahat. Padahal dia tidak melakukannya. Tetapi adik-adik, walaupun dia di penjara, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap berperilaku yang baik. Dia tetap jujur. Sehingga orang-orang yang ada di penjara itu suka sama Yusuf. Termasuk penjaga penjara. Semuanya suka sama Yusuf. Dan Tuhan Allah menyertai Yusuf. Apapun yang dia lakukan, dia selalu disertai. Walaupun di dalam penjara sekalipun. Nah, adik-adik, dari firman ini yang bisa kita tangkap bahwa kita harus menjaga tubuh, perilaku, dan pikiran kita. Agar kita dapat melakukan hal baik dan benar. Bagaimana caranya? Nanti kakak kasih tahu.
Tapi perlu kakak sampaikan, di rumah ada mama? Ada, betul. Ada papa? Ada. Nah, adik-adik, mama dan papa itu disatukan oleh Tuhan Allah dalam suatu pernikahan yang kudus. Agar apa? Agar membentuk suatu keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu isinya ada apa aja? Ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, dan ada abang. Kita semua ada dalam satu keluarga kecil yang dibentuk oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau keluarga yang dibentuk itu adalah keluarga yang mengenal Tuhan. Keluarga yang mau mengasihi sesamanya. Keluarga yang mau saling mendoakan. Kita harus akur satu sama lain. Enggak boleh adik-adik berantem. Abang sama kakak rebutan makanan. Atau adik sama abang rebutan mainan. Enggak boleh. Harus saling sayang. Harus saling cinta. Kalau mamanya minta apa-apa, Bella kamu cuci piring nanti ya, habis itu kamu boleh main. Iya mama, jangan, ya mama apaan sih mama nyuruh-nyuruh aku. Enggak kayak gitu, tapi harus jawabnya dengan nada yang lembut. Iya mama, iya papa, iya kakak, iya adik. Itu tandanya kita adalah anak Tuhan. Kita udah berperilaku yang baik. Nah, selain itu apa? Kita juga diminta oleh Tuhan saling mendoakan. Mama, papa doain adik, adik doain mama papanya. Kalau mamanya kerja, papanya kerja, Tuhan berkati mama aku, berkati papa aku agar kerjaannya lancar, rezekinya banyak. Harus kayak gitu. Terus mama juga harus ngedoain anaknya biar apa? Jadi anak yang pintar, anak yang sehat. Mau melakukan hal itu? Mau ya, mulai dari sekarang kalau merasa suka ngelawan, aku harus jadi anak yang baik karena Tuhan mau aku harus berperilaku yang baik. Kalau kita melakukan hal itu, adik-adik percaya Roh Kudus akan menyertai keluarga kita. Roh Kudus akan menyertai keluarga adik-adik, akan membentuk keluarga yang bahagia. Kalau bahagia siapa yang senang? Semua orang, termasuk Tuhan Allah. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Cuma sebelumnya kakak mau sampaikan ayat hafalan untuk kelas kecil. Boleh diingat ya, harus dihafal. Ini di Keluaran 20 ayat 14. Coba dibuka. Udah? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jangan berzinah. Selanjutnya untuk horong tengah dan besar kita dari Kejadian 39 ayat 21. Ayo kita sama-sama ucapin ya. Udah ketemu? Udah, ayo. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dihafalin ya adik-adik ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita tutup pembelajaran kita, nanti kita lanjut dengan aktivitas dan pengumuman. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sapaan firman Tuhan. Engkau berkata agar kami bisa menjaga perilaku, pikiran dan hati kami. Biarkanlah Tuhan apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati keluarga kami. Biarkanlah kami saling mengasihi, saling menyayangi dan tetap setia. Agar bisa menjadi keluarga yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan berkati orang tua kami, kiranya berikan panjang umur, berikan rezeki Tuhan agar bisa mencukupi kebutuhan kami. Dan kiranya jadikan kami sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak melawan orang tua, anak-anak yang taat kepada orang tua terlebih kepadamu Tuhan Yesus. Biarkanlah firman-Mu ini bisa bekal bagi kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Kalau kami Tuhan masih kurang baik, Engkau ingatkan kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami mau melakukan aktivitas kelas. Engkau berkati kami, biarkanlah apa yang kami kerjakan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Di atas ini dosa kami, ampunilah itu Bapa, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Dipuji dimuliakan nama-Mu Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Aktivitas
aktivitas kita pada minggu hari ini dimulai dari kelas kecil. Apa itu, Kak? Kalau kelas kecil kita mau buat gantungan kayak gini. Nanti gantungannya bisa adik-adik tempel di kamar adik-adik atau di dinding ruang keluarga adik-adik. Nah, bahan-bahan yang kita butuhin itu yang pertama kertas HVS, habis itu spidol warna-warni, pita, lem sama gunting. Nah, pertama-tama kita buat dulu bentuk hati dari kertas HVS-nya. Nah, nanti kalau misalnya udah, adik-adik tempel nih foto keluarga adik-adik, yang kecil aja nih di tengah. Nah, abis itu di atas nanti adik-adik tulis Papa sayang Mama. Di sebelah kanannya adik-adik tulis nama kalian sendiri nih. Di sebelah kiri adik-adik tulis nama kakak atau adik-adik atau nama kakak atau adik kalian. Nanti di yang paling bawah kalian tulis Papa dan Mama sayang kami. Dah segitu aja buat kelas kecil. Kalau buat kelas besar apa nih, Kak? Kalau untuk kelas besar kita mau buat buku. Nah, bahannya itu kalau kata Tasya buatnya dari kertas asturo, tapi adik-adik juga bebas mau pakai kertas karton atau HVS berwarna, itu terserah adik-adik punyanya apa di rumah. Nanti kita di depannya itu nanti kita bikin titah ketujuh. Kemudian di baliknya kita buat Aku akan melakukan kehendak Allah. Itu di sebelah sini adik-adik, bagian depannya adik-adik. Kemudian di bagian sampingnya itu kita bikin, kalau kata saya bikin contohnya itu mata. Mata itu digunakan dengan baik dan benar. Untuk apa? Untuk menonton film yang sesuai dengan usiaku. Kemudian kalau ada contoh juga yang kedua itu yaitu bibir digunakan dengan baik dan benar untuk apa? Untuk berbicara yang baik dan juga memuji teman gitu. Kalau untuk kelas tengahnya? Kalau buat kelas tengah kita mau bikin video. Nanti kalian minta tolong papa atau mamanya rekamin atau mungkin baunya di rumah. Videonya itu adik-adik harus nyanyi sama keluarga adik-adik di rumah. Kita mau nyanyi lagunya Barney. Tapi kata-katanya ada yang diganti sedikit. Nih kita contohin ya gimana lagunya. 1, 2, 3. I love you, you love me. We are happy family with a great big hug and kiss from me to you. And we know God's love us too. Jangan lupa pakai gerakannya adik-adik. Itu aja buat kelas tengah. Oke. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini Kakak Cynthia akan menyampaikan beberapa pengumuman tentang kegiatan sekolah minggu selama bulan Agustus. Yang pertama, hari Minggu depan tanggal 9 Agustus 2020, kita akan berkenalan dengan seksi sekolah minggu yang baru periode 2020 sampai 2022 oleh Dewan Koinonia. Jadi nanti adik-adik bisa tahu nih beserta orang tua sekolah minggu siapa sih seksi sekolah minggu yang baru. Nanti kita kenalan di hari Minggu depan tanggal 9 Agustus 2020. Lalu yang kedua, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 adalah di mana itu adalah tanggal terakhir kita mengumpulkan kupon poin yang adik-adik dapatkan. Jadi nanti kakak dan abang guru sekolah minggu akan mendata nih semua kupon-kupon yang kakak dan abang sekolah minggu sudah dapatkan. Jadi kalau adik-adik di rumah masih ada kupon yang sebelum masa pandemik, adik-adik boleh foto lalu kirim ke abang dan kakak guru sekolah minggu supaya nanti kupon itu didata lalu nanti direkap. Nah nanti kupon yang sudah direkap itu nanti kakak dan abang sekolah minggu akan share ke grup kelasnya masing-masing. Nanti adik-adik bisa lihat tuh udah benar belum sih kupon jumlah yang adik-adik dapatkan. Nanti kalau misalnya ada yang mau koreksi, nanti adik-adik boleh hubungi atau telepon atau WhatsApp kakak dan abang guru sekolah minggunya. Nah jadi tanggal 16 Agustus 2020 itu ingat ya, hari terakhir kita mengumpulkan poin, baik itu sebelum pandemik, lalu setelah itu selama kita pengajaran online. Nah nanti
adik-adik boleh nih tukerkan kupon hadiahnya itu selama di bulan September. Jadi nanti kita akan menukarkan hadiah kupon poinnya yang adik-adik dapatkan itu di bulan September. Setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 12 siang. Nanti jika ada perubahan, kakak dan abang guru sekolah minggu akan menginfokan lebih lanjut. Nah, lalu yang ketiga, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kita akan melaksanakan inaugurasi kelas Yerusalem ke pra remaja, yaitu dari ketua seksi sekolah minggu kepada seksi remaja. Nanti abang dan kakak sekolah minggu kelas Yerusalemnya akan menyampaikan beberapa kegiatannya dan akan diinfo di grup kelasnya Yerusalem gitu. Nanti adik-adik Yerusalemnya itu akan bernyanyi juga, lalu juga akan dibagikan piagam sama medalinya. Dan Minggu tanggal 30 Agustus 2020 kita akan melaksanakan kenaikan kelas sekolah minggu. Nanti di ibadah atau pengajaran sekolah minggu tanggal 30 Agustus 2020 itu nanti adik-adik bisa tahu nih siapa sih kakak dan abang guru sekolah minggu di kelas yang baru, nanti akan disampaikan sama ketua seksi sekolah minggu. Nah, setelah kita sudah kenaikan kelas tanggal 30 Agustus 2020, di awal September kita sudah masuk di kelas yang baru bersama kakak dan guru sekolah minggu yang baru juga. Nah, lalu pengumuman selanjutnya adalah untuk lomba yang sudah kita laksanakan beberapa waktu lalu seperti Parheheon. Kemarin kita sudah laksanakan tuh lomba Parheheon, ada CCA, lalu ada fashion show busana. Nah, nanti pemenangnya akan diinfokan sama kakak dan abang guru sekolah minggu. Lalu kemudian yang menang lomba CCA kelas tengah, kelas besar, lalu fashion show kelas kecil, kelas tengah dan besar, itu akan boleh mengambil hadiahnya juga di awal bulan September. Jadi selama September itu adik-adik boleh nih ngambil hadiahnya ke kakak, ke abang atau ke seksi sekolah minggu. Ya, lalu untuk lomba Parheheon yang lain seperti bernyanyi buku ende, lalu tortor itu ditiadakan. Karena apa? Karena memang dengan situasi atau kondisi sekarang ini. Jadi kemarin lomba Parheheonnya akhirnya kita cuma hanya melaksanakan 2, yaitu CCA dan juga fashion show busana. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kegiatan pasca di rumah aja. Waktu itu kan waktu kita melaksanakan pasca ada tuh lomba menghias telur, lalu ada lomba bernyanyi bersama keluarga. Nah, pemenangnya yang menghias telur sama lomba penyanyi itu boleh mengambil hadiahnya di bulan September juga sama seperti yang lain. Jadi nanti adik-adik boleh ambil ke kakak dan abang guru sekolah minggu atau ke seksi sekolah minggunya. Lalu untuk yang mengikuti kegiatan pasca nih, kan ada juga tuh yang sudah mengirim juga menghias telur, ada juga yang mengikuti bernyanyi bersama keluarga, lalu ada yang juga yang cari telur yang sudah kirim ke kakak abang sekolah minggu. Nah, itu juga nanti akan disiapkan souvenir oleh seksi sekolah minggu. Jadi boleh diambil juga di bulan September berbarengan. Nanti nama pemenangnya akan di-share ulang sama kakak dan abang guru sekolah minggu. Nah, sekian pengumuman kita hari ini. Itu dia adalah kegiatan sekolah minggu selama bulan Agustus 2020. Adik-adik, sekarang kita akan menutup pengajaran sekolah minggu hari ini. Mari kita bersiap diri. Adik-adik, sekarang kita akan tutup pengajaran kelas sekolah minggu kita pada minggu ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kita mau bernyanyi dari buku Ende nomor 24 ayat 4. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik ya. Ayo Bang.
Adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai Kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap sehat tetap berdoa. Di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. dan